memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Para pemohon dan kuasa, bisa kita mulai ya. Siap, bisa yang mulia. Oke. Baik, kita mulai sidang perkara nomor 54 PUU 21 tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, saudara pemohon yang hadir, ini ada Sorukman Abdul Jihad ya. Ya, betul yang mulia. Ada, kemudian Asrul Ramadan, ada ya. Rudi Hartono Bedaman, ya, Suhardi, Wahidin, Jumhur Hidayat, ada di belakang. Sulkhair, ya, Sunarti, Sudarto, Ius Ruslan, ya, Kaisa Diaga ya, dan Ali Farul Rahmat. Oke, baik. Kita mulai. Sidang ini adalah sidang untuk perbaikan, ya. Dan berdasarkan hukum acara, kita sudah memberi nasihat ya pada sidang pendahuluan, dan pada kesempatan ini diberi kesempatan kembali kepada pemohon melalui kuasa untuk menyampaikan hasil-hasil perbaikan yang telah dilakukan. Tidak usah dibacakan seluruhnya, saudara kuasa ya. Cukup yang dibacakan yang perbaikan-perbaikan atau apa-apa yang telah dilakukan perbaikan, dan juga membacakan ulang petitumnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan kami sesuai dengan masukan Hakim yang mulia Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2023. Permohonan ini kami ajukan oleh 15 serikat buruh selaku para pemohon. Majelis Hakim memberikan masukan-masukan yang telah para pemohon akomodir dan jawab dalam perbaikan permohonan kami. Secara garis besar, tidak-tidaknya terdapat 6 masukan dan pertanyaan Majelis Hakim yang kami akomodir dan kami jawab sebagai berikut. Yang pertama, tanda tangan Profesor Denny Indrayana, SH LLM PhD sebagai penerima kuasa di surat kuasa. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelumnya dibahas mengenai tanda tangan Prof. Denny yang tidak dilakukan secara langsung. Sebab yang mulia mengatakan bahwa esensi dari suatu kesepakatan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak mengenai penyerahan kewenangan. Mohon izin yang mulia, tanpa ada maksud sedikit pun untuk bermaksud untuk menggurui, pengaturan mengenai pemberian kekuasa diatur dalam pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata berdasarkan KUH Perdata terjemahan Profesor Subekti dan R. Citro Sudibyo berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kemudian, di pasal 1814 KUH Perdata disebutkan, si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Pasal 1792 dan pasal 1814 KUH Perdata memberikan pemahaman kepada kami bahwa pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak. Selain itu, pasal 1793 KUH Perdata juga mengatur, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Oleh karena itu, saudara kuasa itu yang dibacakan itu ada dalam permohonan perbaikan ya? Mohon izin yang mulia mengenai respon. Oh, respon, enggak usah lah. Ya, enggak cukup. Ya, cukup menyatakan ini respon, singkat saja. Baik. Ya, dan selanjutnya kita fokus ke permohonan saudara ya. Baik, sedikit yang mulia untuk Baik. inti dari respon tersebut. Ya.
Meskipun demikian, kami menyadari yang mulia bahwa pada umumnya surat kuasa ditandatangani oleh penerima kuasa. Oleh karena itu, setelah didiskusikan dengan tim, nama Prof. Denny tidak lagi menjadi bagian penerima kuasa dari para pemohon. Dokumen perbaikan permohonan pengujian dan perbaikan daftar alat bukti tidak lagi menyantumkan nama Prof. Denny sebagai penerima kuasa. Selanjutnya masuk ke masukan dari Majelis Hakim, yakni yang pertama mengenai perbandingan mekanisme penetapan Perpu menjadi undang-undang di negara lain. Poin ini merupakan masukan dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmik yang meminta bagaimana praktik negara lain jika Perpunya melewati masa persidangan. Kami memasukkan ini di halaman 42-43. Dalam temuan kami, secara umum ada dua bentuk masa berlaku Perpu di negara lain, yakni yang pertama berlaku secara permanen. Ini dianut oleh Rusia dan Peru, yang pada intinya ketika suatu presiden atau pemimpin pemerintahan di negara tersebut memberlakukan suatu peraturan yang bersifat darurat, maka ketentuan tersebut berlaku selama-lamanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya di Rusia, di artikel 90 konstitusinya menyebutkan bahwa pembatasannya hanya terhadap compliance terhadap konstitusi dan undang-undang negara federal, dan di Peru ada kewenangan Kongres untuk merubah atau menarik keputusan. Artinya, dua negara ini menerapkan peraturan yang sifat darurat berlaku secara permanen. Yang kedua, berlaku sementara atau butuh proses legislasi di parlemen untuk berlaku permanen. Model ini dianut oleh Italia, Brazil, dan Kolombia. Artikel 77 Konstitusi Italia mengatur bahwa pemerintah dapat mengambil langkah sementara atau temporary measure karena adanya kebutuhan dan urgensi. Namun langkah tersebut harus dilaporkan ke parlemen untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. Temporary measure tersebut akan kehilangan kekuatannya jika tidak dituang ke dalam undang-undang oleh parlemen dalam jangka waktu 60 hari sejak diumumkan. Selain itu di Brazil, artikel 62 konstitusi mengatur bahwa dalam keadaan relevan dan urgent, Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menegakkan hukum dan harus segera disampaikan ke Kongres Nasional. Artikel 62 Section 3 mengatur bahwa langkah-langkah kedaruratan akan kehilangan efektivitasnya jika tidak diubah menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari. Selain itu di Kolombia mengatur peraturan kedaruratan secara lebih spesifik. Ada di artikel 213 dan artikel 214 artikel 213 dan 215 konstitusinya. Artikel 213 mengatur bahwa untuk hal-hal yang dinilai sebagai internal disturbance, peraturan yang menangani kedaruratan hanya berlaku sampai kedaruratan dianggap selesai. Sementara itu, artikel 215 mengatur bahwa jika ada ancaman atau gangguan yang serius mengenai perekonomian, sosial, ekologi, atau bencana umum, Presiden dapat mengeluarkan dikri untuk menangani krisis dan menghentikan akibat yang ditimbulkan. Dikri tersebut akan berakhir pada tahun berikutnya, kecuali Kongres menetapkan dikri menjadi permanen. Dengan membandingkan dua model keberlakuan Perpu di Rusia, Peru, Italia, Brazil, dan Kolombia, dapat diketahui bahwa sesungguhnya Indonesia cenderung menggunakan metode pemberlakuan Perpu secara sementara. Keberlakuan Perpu di Indonesia hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya, setelah Perpu ditetapkan sebagaimana telah kami uraikan dalam permohonan kami. Kemudian selanjutnya mengenai perbandingan alasan kegentingan memaksa pada Perpu lain. Apakah alasannya longgar atau ketat? Masukan ini kami letakkan di dalam halaman 52-53. Mohon izin, ada 3 perpu yang kami cantumkan yang merupakan 3 perpu terakhir yang dilahirkan sebelum Perpu Cipta Kerja. Yang pertama yakni Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan yang ketiga adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ketiga perpu ini yang mulia memiliki kesamaan, yakni adanya ancaman nyata yang mendesak dikeluarkannya Perpu. Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2020 lahir sebagai reaksi pandemi COVID-19, dan Perpu nomor 1 tahun 2022 lahir sebagai penyesuaian teknis pelaksanaan pemilu di daerah-daerah baru, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, serta Ibu Kota Nusantara agar pemilu terlaksana sesuai jadwal. Dengan mengkaitkan konsep kedaruratan yang dikemukakan oleh Andre Zwitter, ada 3 unsur kedaruratan, yakni necessity, concreteness, dan urgency. Concreteness harus ditemukan kejelasan kapan dimulai dan berakhirnya suatu peristiwa kedaruratan. Dengan mengambil perumpamaan, Andre Zwitter mengatakan bahwa
Ancaman terorisme akan selalu ada, tetapi serangan teroris yang secara konkret lah yang dapat dijadikan sebagai alasan kedaruratan. Bencana alam dapat menyebabkan terjadi kondisi darurat, namun hanya langkah preventif jangka pendek dan peristiwa konkret yang memungkinkan suatu negara menjadi darurat. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia yang terbantahkan dengan fakta-fakta, analisis akademik yang ilmiah, bahkan dibantah oleh menteri selaku pembantu presiden serta tanpa korelasi yang jelas, tentu tidak memenuhi unsur konkretness dalam suatu kedaruratan. Ketidakjelasan atau kekaburan membawa kealpaan terhadap urgensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan Yang Mulia. Masukan berikutnya yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Soehartoyo adalah mengenai menguatkan dan memperjelas mengenai legal standing dari para pemohon. Ya, ini tidak hanya menyebutkan visi dan misi ADRT saja, bahwa di sini kami menambahkan penjelasan, yakni para pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan hak-hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan secara langsung telah memberikan kerugian kepada usaha dan upaya dari para pemohon. Undang-Undang Cipta Kerja semakin merugikan kaum pekerja atau buruh dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dinilai merugikan. Di antara kerugian tersebut adalah yang pertama, semakin longgarnya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua, tidak tegasnya akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan secara lisan. Yang ketiga adalah kewenangan yang begitu besar bagi Presiden untuk membuat peraturan pemerintah mengenai outsourcing dan sebagainya seperti yang kami tuliskan dan kami tambahkan dalam perbaikan permohonan pada halaman 34 sampai dengan 37. Adapun masukan berikutnya yaitu mengenai perjelas posita apakah ini pengujian Perpu Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai hal ini sudah kami sampaikan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di permohonan awal sebenarnya, khususnya pada huruf D pokok permohonan, yaitu pada halaman 38. Di situ kami sampaikan bahwa persoalan utama dalam pengujian formil ini yaitu adalah proses pembentukan objek permohonan in case Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengenai kecatatan proses legislasi Undang-Undang Ciptaker yang secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai manifestasi dari Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di rapat paripurna melebihi tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang P3. Penjelasan lebih lanjut juga sudah kami sampaikan dan diuraikan dalam permohonan kami. Kemudian yang kedua adalah mengenai proses lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari keabsahan penetapan Perpu Cipta Kerja. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat formil peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya berimplikasi pada keabsahan Undang-Undang Ciptaker. Hal ini yang kemudian kami uraikan juga di dalam poin D2 permohonan kami. Selain mengulas kecatatan formil Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja sebagai cikal bakal dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga bermaksud menyampaikan concern kami bahwa proses legislasi seperti ini sangat membahayakan dinamika proses legislasi di Indonesia, yaitu yang akan mengembalikan ke masa eksekutif heavy dan otoriter seperti zaman Orde Baru. Hal ini kami uraikan juga dalam poin D3 permohonan. Kemudian masukan berikutnya adalah mengenai apakah pengujian undang-undang yang merupakan pengesahan Perpu harus ada partisipasi masyarakat atau tidak. Memang pada dasarnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa Undang-Undang P3 tidak mengatur kewajiban meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam pengesahan Perpu menjadi undang-undang. Namun yang menjadi titik tekan kami bukanlah bagaimana menerapkan meaningful participation dalam Perpu Cipta Kerja, tetapi bagaimana pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan perintah MK atau putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang dalam salah satu amar putusannya mengamanatkan bahwa untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah justru mengeluarkan produk hukum baru, bukan malah memperbaiki, malah menerbitkan Perpu yang hal tersebut jelas-jelas
tidak adanya itikat baik, yaitu untuk melaksanakan meaningful participation yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa jika kita lihat pengesahan atau proses pengesahan Perpu menjadi undang-undang berdasarkan pasal 52 ayat 3 Undang-Undang P3, yaitu hanya mencakup proses persetujuan semata, layaknya pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat 2. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya pengakomodasian aspirasi yang lebih partisipatif. Ketentuan inilah yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden untuk menanggalkan kewajibannya dalam melaksanakan putusan MK 91 tahun 2020. Kemudian masukan berikutnya adalah perihal kerugian material di dalam pengujian formil. Perihal kerugian konstitusional ini kami uraikan pada poin C mengenai kedudukan hukum legal standing para pemohon. Telah dicantumkan bahwa dari sisi formil, para pemohon memiliki pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Yang ini para pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Undang-Undang Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan para pemohon dan para anggotanya. Jika membaca putusan nomor 27 tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil ini tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian material. Beranjak dari pertimbangan tersebut, kami memasukkan semua kerugian yang konstitusional yang diderita sebagai akibat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pencantuman kerugian yang lebih mencerminkan kerugian material pada permohonan ini semata-mata hanya bermaksud memperkuat legal standing para pemohon dalam melakukan pengujian objek perkara. Adapun untuk petitum tidak jauh berbeda yang mulia Majelis Hakim Konstitusi dengan permohonan awal. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan yang telah kami kemukakan, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ciptaker atau Cipta Kerja menjadi undang-undang, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Dan yang keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PU/18 Tahun 2020. Dan petitum kami yang kelima adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex auco et bono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemohon, jadi telah kita dengarkan dan juga telah kita terima ya permohonan perbaikan permohonannya. Bersamaan dengan perbaikan ini, pemohon juga telah menyerahkan alat bukti ya P1 hingga P107. Betul yang mulia. Betul ya? Oke, dan telah dinyatakan lengkap ya. Baik, mungkin ada masukan yang mulia? Cukup? Yang mulia? Ya, silakan yang mulia Pak Daniel Yusmi. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Profesor Guntur Hamzah dan yang mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Saya ingin konfirmasi kepada pemohon ya terkait dengan kuasa Profesor Denny Indrayana yang tadi sudah disampaikan. Apakah ini sepengetahuan ke-15 pemohon? Coba dikonfirmasi satu-satu yang ada. Yang pertama dari FKSPN ya, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional ada? Saya Pak. Ya silakan. Saya yang mulia. Betul. Betul ya. Persetujuan kami. Oke, kemudian Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan.
Hari ini berhalangan hadir yang mulia. Oke, kemudian Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan. Berhalangan hadir juga yang mulia. Dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin. Benar yang mulia, sudah sepengetahuan kami. Terima Oke. kasih. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air, Pelita, Mandiri, Kalimantan Barat. Berhalangan hadir yang mulia. Oke. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan. Berhalangan hadir yang mulia. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. Berhalangan hadir yang mulia. Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Sudah sepengetahuan kami yang mulia. Oke, kemudian Konferensi Buruh Merdeka Indonesia. KBMI. Iya, sepengetahuan kami yang mulia. Baik, kemudian Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ya, sepengetahuan kami yang mulia. Baik, kemudian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sejahtera Independen 92. Ya, sudah sepengetahuan kami yang mulia. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Benar yang mulia, sudah sepengetahuan kami. Kemudian yang terakhir Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Benar yang mulia, sepengetahuan kami. Baik, berarti ada berapa yang tidak hadir hari ini? Dari 15 ini yang tidak hadir? Kurang lebih 4 yang mulia. 4 ya. Oke, ingin kepastian ini karena ini ada semestinya dari pemberi kuasa juga harus ada kepastian soal itu ya, supaya tidak dipersoalkan di kemudian hari terkait dengan tidak diikut sertakannya Profesor Denny dalam kuasa ini. Baik, saya kira itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Dr. Daniel Yusmik. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin disampaikan, saudara pemohon? Izin yang mulia, dari 15 serikat pekerja ada pemohon 10 KBMI dan RTMM selaku pemohon 14 ingin menyampaikan sesuatu. Ya, singkat saja ya, karena sudah terangkum di permohonannya. Silakan. Baik yang mulia, izin. Kami mengajukan uji materi ini berdasarkan bahwa terjadinya degradasi penurunan kesejahteraan buruh yang dialami anggota kami di level tingkat pimpinan unit kerja. Jadi ada beberapa perjanjian kerja bersama yang kenyataannya sudah didegradasi, diturunkan nilainya dari undang-undang yang lama dipaksakan untuk mengikuti undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi ini tentunya sangat merugikan anggota kami di lapangan. Oke, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Cukup? Masih ya, singkat aja ya. Ya, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Jadi dalam hal ini kami melakukan gugatan kali ini karena terkait masalah sistem kerja kontrak ini sudah semakin masif terjadi di perusahaan. Bahkan untuk memperpanjang kontrak sampai terjadi kasus staycation di Cikarang. Harus tidur bersama dulu dengan pimpinan untuk ditetapkan menjadi diperpanjang kontraknya. Belum lagi outsourcing dan belum lagi pungli. Jadi ingin memperpanjang kontrak harus bayar, mau masuk bekerja harus bayar dengan oknum-oknum tentunya. Jadi dalam hal ini saya ingatkan kepada majelis hakim, Anda adalah perwakilan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Anda membacakan putusan, saya ingatkan Anda surah An-Nisa ayat 58, ketika Anda menetapkan suatu hukum, berbuatlah secara adil. Selanjutnya, janganlah atas dasar kebencianmu kepada suatu kaum kamu berbuat tidak adil. Demikian dari saya. Semoga ayat-ayat ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah perwakilan Tuhan Yang Maha Esa di Republik Indonesia demi tegaknya
keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia kita cinta ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Baik, karena sudah cukup dan sesuai dengan hukum acara, panel ini tentu akan melaporkan ya hasil perbaikan mulai dari pendahuluan dan perbaikan hari ini. Kita akan laporkan ke majelis hakim, 9 majelis hakim ya, untuk kemudian di sana ada pembahasan dan tentu nanti hasilnya apa hasil dari majelis hakim 9 hakim nanti akan dikomunikasikan melalui kepanitraan ya, sehingga tentu para pemohon prinsipal tinggal menunggu ya apa yang akan nanti diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim ya terkait dengan permohonan ini. Ya, cukup jelas ya. Jadi posisinya menunggu dan nanti akan disampaikan oleh kepanitraan. Baik, kalau memang sudah jelas dan tidak ada lagi ya yang perlu kita bicarakan pada sidang hari ini, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 54 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 telah selesai. Ya, hidup buruh. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.